kediaman Deddy Soeharta, salah satu wasit futsal Tangsel. Oke bang, apa kabar bang? Baik, alhamdulillah sehat bang. Siang bang. Siang. Gini bang, hari ini saya mau menanyakan beberapa peraturan futsal nih bang. Jadi ada banyak peraturan futsal yang biasa, tapi banyak yang nggak tahu peraturan itu bang. Itu biasanya apa aja tuh bang? Kesalahan dari setiap individu atau orang melakukan kesalahan itu biasanya peraturannya apa aja bang? Salam kenal buat para pencinta futsal dimanapun berada, khususnya para generasi muda dimanapun berada dan dimanapun kalian bermain. Pesan dari saya tetap menjaga sportivitas, ya, hormati keputusan wasit dimanapun kalian bermain, ya, karena dengan cara itulah kalian dapat bermain dengan maksimal di suatu lapangan dalam pertandingan. Oke, jadi makasih nih Bang Dodi ya. Ini pertanyaan yang sangat simpel tapi padat yang harus dimengerti sama pemain seorang bermain futsal. Banyak yang cenderung lebih salahnya itu pada saat dia melakukan tendangan ke dalam atau kick in, ya. Oke, ini ada peraturan terbaru. Kebetulan saya sebagai Komisi Wasit Futsal Kota Tangerang Selatan sampai sekarang, sampai detik ini saya belum memberlakukan peraturan terbaru yang 2020 dari FFI pusat. Karena di Provinsi Banten bang belum dilegalitaskan untuk masalah peraturan terbaru itu. Gitu. Oke, saya lanjut lagi. Banyak salahnya para pemain itu pada saat di tendang ke dalam tuh bang. Tendang ke dalam. Seharusnya bola itu kalau peraturan yang terdahulu bola boleh di luar dari garis lapangan, ya, 25 cm dari garis itu peraturan yang terdahulu. Nah, kadang-kadang kenapa saya bilang kadang salah? Karena mungkin ikut durasi bermain ya bang ya. Kalau sekarang antara usia sekian, antara berapa ya kan, maka durasi akan cepat bermain gitu. Nah, mungkin karena faktor itu seorang pemain ingin bermain dengan cepat gitu bang. Ingin bermain cepat tapi tidak melihat bola ditaruh di mana atau diletakkan di mana gitu. Posisi bola ya. Posisi bola itu kadang-kadang itu menyebabkan kesalahan, jadi sia-sia gitu. Seandainya dia punya waktu untuk menyerang, tiba-tiba ada kesalahan cuma sedikit lah, ya, jadi berbalik arah kan seperti itu bang. Itu. Yang benar itu seperti apa tuh bang? Penempatan bolanya? Penempatan bola pada saat terjadi kick in atau bola ke dalam, tendang ke dalam itu, bola itu harus ada di garis, di atas garis. Di atas garis. Tepat di atas garis. Tepat di atas garis. Kalau di luar itu bang? Kalau di luar, kalau pada saat 2019 hingga ke bawah itu peraturan boleh bang. Yang saya tadi bilang boleh itu boleh di luar garis. Nah, kalau untuk peraturan terbaru ini yang sekarang, bola itu diletakkan harus benar-benar di atas garis. Pas di atas garis ya? Pas di atas garis. Pas di atas garis. Jadi ingat ya tolong pemain, nanti saya juga akan membeberkan suatu peraturan terbaru bang. Paling sedikit ya, mungkin kita tidak bisa saya jelaskan di teman-teman di video ini ya, di video di channel. Saya mungkin nggak bisa jabarkan seluruh peraturan terbaru karena dari pasal 1 sampai pasal 17 begitu banyak perubahan bang. Ya kan, nggak cukup waktunya gitu ya. Setelah kick in itu ada apa lagi? Nah, kick in itu dari tendangan kick in, apabila bola mengarah ke gawang lawan langsung masuk ke gawang lawan, itu nggak sah bang. Nggak sah gol itu, kecuali bola itu menyentuh pemain lawan atau bertahan atau penyerang. Berarti harus menyentuh ya? Harus menyentuh pemain bola itu. Bisa dibilang dua sentuhan. Harus dua sentuhan. Kalau dia satu sentuhan langsung masuk ke gawang itu nggak sah. Maka diberikan bola goal clearance atau pembersihan gawang dilakukan oleh kiper bertahan. Lemparan ke dalam. Lempar kiper. Ada lagi nih bang, corner kick bang.
itu banyak yang tahunya corner kick itu setiap yang bertahan itu di dalam lingkaran kiper gitu. Oh gitu ya. Oh iya betul. Bagus juga tuh Bang Dodi ya. Ini saya mimpin, pernah kejadian sama saya mimpin nih teman-teman semuanya. Baik dia pemain under 20 FFI ya kan, sampai pemain pro juga masih kadang-kadang masih menanyakan, Bang itu pemain harus di dalam circle area kiper Bang, gitu kan. Pada nyatanya gini loh teman-teman semuanya, peminat para futsal, terjadinya corner kick itu semua pemain bertahan tidak mesti harus di dalam, tidak mesti harus di dalam tidak mesti harus di dalam lingkaran, enggak. Yang penting jarak antara bola dari tendangan sudut itu ke pemain bertahan 5 meter jaraknya. 5 meter. 5 meter. Jadi walaupun dia baris, itu tidak Iya. masalah. Enggak masalah. Tidak harus di dalam Ya, lingkaran. enggak mesti harus di dalam lingkaran. Itu peraturannya. Nah, kenapa ini asumsi saya ya? Kenapa dia itu harus di dalam lingkaran kiper area kiper? Mungkin itu instruksi dari pelatih masing-masing. Ya. Agar tidak dapat terciptanya gol dari posisi corner kick. Mungkin dia harus bertahan di posisi seperti itu gitu kan. Tapi kadang-kadang disalahartikan sama pemain, ya kan? Jadi terbiasa. Nah, jadi terbiasa mungkin begitu. Padahal bukan itu. Intinya jarak dari bola ke pemain bertahan itu 5 meter jarak. Oh iya Bang, ada Bang. Satu lagi, pergantian pemain Bang. Oke, pergantian pemain. Pergantian pemain itu yang resmi harus memakai rompi. Jadi dia pakai rompi, penggantinya pakai rompi. Ya. Dilepas rompinya, langsung berikan kepada pemain yang diganti pada saat pergantian yang langsung berganti. Posisinya itu Posisi gimana Bang? harus itu biasanya kalau lapangan futsal itu ada di tengah garis dua. Nah, itu nanti ada apa? Areanya bench masing-masing. Oh, di area masing-masing. Nah, di area bench masing-masing. Nah, harus diingat dalam pergantian itu pemain pengganti yang akan menggantikan temannya itu pemain yang diganti harus keluar dulu. Harus keluar Keluar dulu dari lapangan. batasnya itu apa? Line, garis line. Nah, garis out. Ya, gitu. Jadi pemain keluar dulu, Oke, baru pemain pengganti masuk. masuk. Ya. Kalau pengganti masuk dulu, Itu akan ada sanksi kartu kuning. kartu kuning untuk yang masih bermain atau yang dari pengganti. Pengganti. Berarti bukan digantikan. Bukan yang digantikan. Jadi kalau apabila ada kesalahan di situ, berarti kan ada foul pergantian pemain. Nah itu akan diberikan kartu kuning. Dan dimanapun misalkan di situ ada pelanggaran, ya berarti bola dimulai dari pelanggaran tersebut, di daerah pelanggar tersebut. Gitu ya. Kalau keduanya melakukan kesalahan, ya dua-duanya kartu kuning. Untuk satu lagi Pak, banyak juga yang tidak mengerti itu masalah kick off. Kick off ya. Kick off yang benar itu seperti apa? Oke, kick off. Peraturan sebelumnya harus 2 sentuhan. Harus 2 sentuhan. Harus 2 sentuhan. Jadi posisi kedua pemain berada di tengah-tengah lapangan, garis tengah lapangan itu pada saat melakukan kick off, posisi seperti ini. Ini 2 pemain, bola di tengah. Jadi kedua pemain ini harus berada di garis, jangan memasuki area lawan. Kan di situ pasti ada circle, ada lingkaran itu kan. Nah, jadi tidak boleh salah satu pemain ini harus melewati garis tengah lingkaran itu. Keduanya harus berdiri di tengah-tengah garis itu, sejajar dengan bola, gitu. Nah, peraturan sebelumnya itu bola harus ke arah lawan, ke arah melewati garis, ke arah lawan, gitu kan, harus melewati garis. Nah, peraturan terbaru yang sekarang nih Bang Dodi dan rekan-rekan semuanya, peraturan sekarang hampir menyerupai peraturan sepak bola, ya. Itu boleh ke belakang bolanya, boleh dilakukan satu orang ke belakang, boleh, ya, dibagi dengan teman boleh, gitu. Tapi ingat dengan prosedur kedua pemain harus berdiri di atas garis
atau di tengah garis itu, tidak melewati Kalau satu orang pun nggak apa-apa ya? nggak apa-apa. Tapi ke belakang. Ke belakang boleh. Atau ke depan? Depan nggak apa-apa. Boleh. Kalau dia langsung syuting masuk? Kalau masuk nggak sah. Harus dua sentuhan. Oh, harus dua sentuhan. Harus dua sentuhan, tetap harus dua sentuhan. Nah, kalau sepak bola kan tetap sah. Oke. Ya, ya itu aja Bang Di. Oke, jadi kesimpulannya tadi pertama masalah Kick in. kick in. Jadi bola sekarang itu harus di atas garis. Peraturan yang tahun 2000 tahun berapa? Tahun 2020 2020. Jadi bola pas di garis, kaki tetap di luar. tetap dua. Ya. Yang kedua itu apa tadi? Corner. Corner kick. Corner kick. Posisi jadi tidak harus di dalam circle kiper atau di dalam kotak penalti. Jarak, yang penting jarak. Jarak 5 meter dari bola. Ya, yang ketiga itu pergantian pemain. Jadi pemain harus menggunakan rompi, tukar pas di garis ya. Iya. Atau pemain yang mau digantikan keluar dulu, baru pemain pengganti masuk. Yang terakhir itu kick off. Kick off sudah mengikuti peraturan sepak bola ya. Iya. Tapi tidak boleh langsung ke bawah. Harus 2 kali sentuhan. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Oke. Terima kasih. Jangan lupa.